Fidar, mahasiswa semester akhir di salah satu universitas di kotaku, Gorontalo. Saat ini saya sedang mengerjakan skripsi tentang kebudayaan dan tradisi di kota ini. Tarian, adat, tempat wisata bersejarah, hingga pahlawan kebanggaan kita semua. Gorontalo punya semuanya. Dan saya bangga bisa mempelajari itu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Bisa saya bantu? Pak, saya mau bimbingan proposal skripsi saya, Pak. Ini yang sudah dicoret-coret, tolong diperbaiki dan dilengkapi ya. Baik, Pak. Ya. Apalagi? Pak Kuni ada waktu. Kenapa? Ada yang ingin saya tanyakan, Pak. Apa itu? Saya ingin tahu perihal legenda Lahilote, Pak. Oh, cerita Lahilote. Iya, Pak. Apa saya cerita sekarang? Nah, ini ceritanya panjang. Kalau boleh, kau siram kopi dulu. Nanti kita cerita bersama minum kopi. Sana. Sebelum saya ceritakan ini, minum kopi dulu. Baik, Pak. Supaya hangat. Ya. Panjang ceritanya. Ini dulu cerita Lahilote itu seorang laki-laki. Dia tinggal di hutan, makanannya itu hasil buruan. Tiap hari, pada satu ketika, satu saat, begitu dia berburu, dia mendengar ada suara. Dia intip dari kejauhan, dia lihat ini ada 7 bidadari yang sementara mandi. Ternyata yang mandi ini 7 bidadari dari kayangan. Dia lihat timbul niat. Oh, saya ambil satu sayap, saya sembunyikan supaya ini akan saya peristrikan. Dia sembunyikan, dia bawa lari. Dia bawa lari ke rumah dulu. Dia langsung ke rumah. Dia balik lagi. Karena sudah waktu berjalan, waktu untuk pulang ke kayangan, terpaksa yang satu ini ditinggalkan. Jadi ketakutan ini. Nah, didekati,
mulai dirayu, biasa. Mulai dirayu, dan boleh saya tahu namamu ini siapa? Itu. Oh, berarti dorang dua menikah, Pak? Menikah. Boy Lode Hulawa tidak menolak. Ya, karena sudah diterima, mereka berdua pulang ke rumahnya Lahilote. Pada satu waktu, kan seharian menumbuk padi, capeknya luar. Jadi dia sudah mulai mengeluh, teringat lagi kampung halaman. Dia berpikir bagaimana caranya. Terpaksa apa dijalani. Dengan susah apapun dijalani. Dia ambil padi, ditumbuk tiap hari, diambil tuh. Semakin berkurang. Dia kaget. Kagetnya itu dia melihat sayapnya berada di bawah lumbung padi. Nah ini. Itu ternyata di sini ya. Dia ambil, dia sembunyikan, dia bersihkan. Kan sudah dimakan rayap. Dia berpikir bagaimana menjahitnya, memperbaiki ini. Tanpa sepengetahuan Lahilote. Dia sembunyikan lagi. Begitu Lahilote pulang, ya dilayani. Dilayani makan bersama lah. Ini dan itu. Besoknya bagaimana cara dia untuk menjahit ini, memperbaiki sayapnya. Besoknya Lahilote kan memburu. Nah, kesempatan dia diperbaiki. Dia kejar waktu. Besoknya lagi begitu, besoknya lagi begitu. Dia mulai ancang-ancang. Bagaimana caranya saya ini bisa pulang ke Kayangan tanpa sepengetahuan Lahilote. Tapi Boy Lode Hulawa punya cara juga. Ya malu. Punya cara sendiri. Cara sendiri. Benar. Itu alasan dia, saya sudah bosan dengan makanan hasil buruan abang. Untuk hari ini saya mau makan ikan laut. Ya, dengan alasan bahwa saya ini sudah ngidam. Wah, ini Lahilote kan ada keturunan berpikir, padahal akal-akalan nih aneh. Ini Boy Lode Hulawa. Mau tidak mau, si Lahilote boti pergi. Selamat tinggal, Kakak. Begitu sesampai di rumah, dia panggil sayang. Kalau panggilan gue, sayang. Nah, ini sayang. Itu tidak ada jawaban. Dia masuk ke rumah, dia periksa semua. Yang tidak ada jawaban. Dia berpikir, bagaimana? Di mana istriku? Tapi begitu dia keluar ke lumbung, karena tempat dia menumbuk padi, kelihatannya beras sudah tidak ada. Padi. Jadi saya berpikir, wow, berarti sayap dia sudah ditemukan oleh Boy Lode Hulawa. Ini ditemukan, ini sayapnya ini. Dia berpikir, aduh ternyata istriku sudah pulang. Jadi ditanya, wahai belanga semua, batu ditanya apa melihat istriku? Pohon, wahai pohon, apa kau melihat istriku kemana? Pohon menjawab, tidak pernah lihat. Jadi semua tidak mengaku karena sudah dipesan oleh Boy Lode. Boy Lode, jangan dibilang bahwa saya sudah pulang Kayangan. Tapi ada satu rotan yang tidak bisa dibohongi. Hutiamala ini berbicara yang sebenarnya. Dia tidak membohongi. Hutiamala bilang bahwa istrimu itu sudah pulang ke Kayangan. Jadi Lahilote berpikir, bagaimana caranya pergi Kayangan ini? Panjatah melalui aku. Karena yang namanya Hutiamala itu, rotan itu panjang sekali. Panjang sekali. Senang hati, kan ada yang menolong. Tapi ada syaratnya. Apa itu, Pak Agung? Syarat itu dimintakan oleh Hutiamala itu rotan, kau carikan 7 loyang minyak kelapa. Setelah, wahai rotan,
Wahai Hutiamala, yang dimintakan sudah ada. Hutiamala memerintahkan, dari ketujuh loyang ini kau usapkan, kau gosokkan di badanku. Loyang yang ketujuh ini, sebelum kau habiskan loyang yang ketujuh, kau carikan seekor kucing yang disayangi Nabi. Kenapa? Maksud kucing ini, Hutiamala bermaksud supaya batangnya itu tidak digorogoti oleh tikus. Nah, kelapa 7 biji ini itu makanan kucing itu. Oh, ada makanannya. Makanannya itu. Nah, sudah terpenuhi. Sudah mulai memanjat. Sampai di kayangan sana. Begitu sesampainya di sana, tapi begitu dia masuk, sang istri Boilo de Hulawa sudah melihat. Dia mencari-cari, dikumpullah ketujuh bidadari. Nah ini dari orang tua dari ketujuh bidadari. Jika kau bisa dapat di mana istrimu, yang mana istrimu, maka bawalah. Layaknya suami istri. Pada satu hari ini Lahilote ya dielus-elus di kepalanya, dielus-elus rambutnya. Boilo de Hulawa kaget melihat sehelai rambut putih uban. Dia kaget, ada uban. Di kayangan ini tidak boleh ada orang yang punya rambut putih. Lahilote jawab, cabut saja itu sayang. Tidak boleh. Tetap tidak boleh di kayangan ini punya rambut putih. Jadi berpikir bagaimana cara. Mau tidak mau kita pulang. Ke alam. Nah ini pulang ke alam ini. Dia berpikir-pikir, kalau mau pulang ke alam, berpikir ada Hutiamala. Oke, dia mau. Tapi begitu dia lihat, Hutiamala sudah tidak ada. Rotan itu. Oh, sudah itu tidak ada. Itu kan sudah disambar oleh petir, angin, dan lain-lain sebagainya. Iya, benar. Dia berpikir, bagaimana caranya dia turun untuk pulang. Demi sayang, kan cinta. Nah, itu Boilo de Hulawa, dia ikhlas. Dicabut rambutnya satu persatu. Disambungkan. Demi suamiku, aku rela berkorban. Ini toh. Disambung. Baru di pertengahan. Nah, ini rambut sudah habis. Udah gundul. Tidak ada lagi yang disambungkan. Sedangkan Lahilote baru di pertengahan. Belum sampai ke bumi. Disambar petir, topan, hujan. Pokoknya bingung. Kemana saya? Begitu disambar petir, terbelah dua badannya Lahilote. Terbelah dua. Begitu jatuh ke bumi, satu berada di Gorontalo di Kelurahan Pohe, dan satu berada di Bualemo, Sulawesi Tengah. Jauh sekali. Jauh. Yang kiri berada di Gorontalo, yang kanan berada di Bualemo, Sulawesi Tengah. Yang kedua-duanya ini dinamakan Botuliodu. Begini, itu ceritanya, singkat cerita ya, legenda dari Lahilote. Cuman dengan catatan, yang namanya legenda itu kan cerita di atas cerita. Iya, benar. Jadi cerita yang disalin, jadi ada berbagai versi. Iya, benar. Itu mungkin itu yang bisa saya bantu. Oh. Minum kopi dulu. Kesana dulu kopi. Iya.
Seperti yang Pakuni katakan, namanya juga legenda. Perihal benar atau tidaknya, hanya yang hidup di zaman dahulu kalalah yang bisa memastikannya. Setidaknya, ada sebuah pesan yang bisa kita petik dari cerita Lahilote, yaitu pantang menyerah untuk mendapatkan yang diinginkan, meskipun akhirnya kalah. Setidaknya, ia pernah berusaha sekuat tenaga.